Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sejatinya nama Erik ten Hag telah lama mencuat pasca dipecatnya oleh Gunnar Solskjaer dari kursi kepelatihan Manchester United. Namun kala itu manajemen Setan Merah menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara Setan Merah selama beberapa bulan saja sebelum menentukan kandidat yang cocok. Nah, barulah mantan peracik strategi Ajax Amsterdam itu ditunjuk secara resmi oleh United. Sontak hal itu pun membuat beberapa publik sepak bola, khususnya para fans Setan Merah bertanya-tanya. Siapa sih sebenarnya sosok Ten Hag? Bagaimana sepak terjangnya dalam dunia kepelatihan? Serta ada pula yang ingin membongkar berapa total kekayaan yang dimiliki pria berkepala plontos itu. Daripada banyak tanya, yuk langsung saja kita menyaksikan tayangan berikut ini. Seperti pelatih pada umumnya yang mengawali karirnya sebagai seorang pesepak bola, Erik ten Hag lahir pada 2 Februari 1970 di Haaksbergen, Belanda. Masa kecilnya cukup beruntung, sebab ia memiliki orang tua yang bisa kita katakan cukup mapan secara finansial. Pria berpostur 180 cm itu dibesarkan di kampung halaman orang tuanya di Oldenzaal, dengan latar belakang keluarga yang menekuni dunia bisnis. Nah, meski demikian, Ten Hag tak ingin mengikuti jejak kedua orang tuanya. Ia pun cukup dikenal sebagai seorang anak keras kepala, di mana Ten Hag sangat ingin meraih kesuksesan di dunia si kulit bundar. Kegemarannya sendiri akan olahraga tersebut bermula dari supermarket dekat dari tempat Ten Hag tinggal yang menawarkan kartu sepak bola. Nah, dari situlah ia mulai mencari tahu akan dunia sepak bola dan jatuh cinta akan sosok legenda timnas Belanda Johan Cruyff. Singkat cerita nih, di tahun 1989, Erik ten Hag menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Twente. Di sana ia tampil cukup menjanjikan sebagai seorang bek. Bertahan semusim saja, Ten Hag kemudian melanjutkan karir di De Graafschap dan kembali ke FC Twente 2 tahun berselang. Meski sempat bergonta-ganti klub, namun di ujung karirnya sebagai pesepak bola, Ten Hag memutuskan pensiun bersama klub dengan julukan The Tukkers itu pada tahun 2002. Setelah gantung sepatu, Erik ten Hag langsung diangkat jadi pelatih FC Twente U17. Setahun berikutnya, ia diangkat lagi untuk melatih tim U19 dalam rentang tahun 2003 hingga 2006. Namun, untuk bisa melatih tim utama, butuh kerja keras dan pengalaman yang cukup. Awalnya, ia hanya dikontrak untuk posisi asisten manajer oleh FC Twente dan PSV Eindhoven pada tahun 2009. Berkat kerja kerasnya dan kesabaran yang dimiliki Ten Hag, akhirnya ia dipercaya menangani Go Ahead Eagles, jadi tim pertama yang dilatih oleh Ten Hag, tepatnya pada tahun 2012. Sejak saat itulah sang juru taktik berkebangsaan Belanda ini mulai melebarkan sayap ke berbagai tempat, di mana Erik ten Hag sempat dipercaya melatih Bayern München II yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda dan FC Utrecht pada tahun 2012. Selanjutnya, Ten Hag ditunjuk menangani Ajax Amsterdam. Bersama tim ini, nama Erik ten Hag semakin mencuat ke permukaan setelah penampilan Ajax yang kian membaik. Dia juga berhasil menyulap beberapa pemain muda berbakat seperti Donny van de Beek, Matthijs de Ligt hingga Frenkie de Jong. Kancah sepak bola Eropa juga sempat gempar berkat kehadiran Erik ten Hag. Bagaimana tidak? Pada musim 2018-2019, Ajax berhasil menumbangkan Real Madrid dan Juventus di fase gugur Liga Champions. Namun sayang perjalanan Ajax harus dikandaskan Tottenham Hotspur di babak semifinal. Sementara untuk statistik Erik ten Hag sendiri selama menangani klub yang bermarkas di ibu kota Belanda itu, yakni memiliki persentase kemenangan 73,81%, di mana ia telah memimpin sebanyak 210 laga dengan torehan 155 kemenangan, 26 imbang, dan 29 kekalahan. Torehan apik itu juga dibarengi dengan fakta lain bahwa Ten Hag mampu menyulap Ajax menjadi tim yang menyerang dengan mencetak 576 gol dan hanya kebobolan 178 gol saja. Wajar aja sih Manchester United cukup tergiur untuk merekrutnya di musim ini.
Tepatnya pada 22 April 2022, melalui postingan di sosial media Manchester United, Erik ten Hag mengikat kontrak bersama Setan Merah dengan durasi kontrak 3 tahun hingga musim panas 2025 dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Selama di Old Trafford, ia pun menerima upah sebesar 9 juta pound sterling atau setara 168 miliar per tahun. Dan itu belum termasuk bonus loh guys. Sedangkan untuk kekayaannya sendiri, dilansir dari situs explonetwork.com, menyentuh angka 57 miliar rupiah. Sebenarnya ya guys, total kekayaan bersihnya mampu loh melebihi nominal tersebut. Seperti sudah disebutkan sebelumnya nih, Erik ten Hag lebih memilih menjadi seorang pesepak bola ketimbang harus melanjutkan usaha keluarganya di bidang properti dan real estate yang telah terkenal seantero negeri kincir angin. Kalau kalian jadi Ten Hag, lebih memilih cita-cita kah atau melanjutkan bisnis? Perihal kendaraan sendiri, pelatih berusia 52 tahun satu ini tak terlalu muluk-muluk. Tercatat, Ten Hag hanya memiliki sebuah Mercedes AMG GLC Coupe seharga 1,44 miliar rupiah. Mobil itu pula yang sering digunakan sehari-hari, seperti menuju ke kamp latihan Ajax. Nah, karena baru saja hijrah ke kota Manchester, tentu ia telah meminta kepada manajemen Setan Merah sebuah rumah mewah dengan segudang fasilitas. Dilansir dari situs Sultan CLs, seperti inilah kira-kira potret rumahnya. Semua itu dilakukan karena Ten Hag ingin memberikan kenyamanan untuk sang istri bernama Bianca dan putranya. Itulah tadi perjalanan karir singkat sang juru taktik harapan para fans Manchester United, Erik ten Hag. Nah, menurut kalian nih, mampukah pelatih berkebangsaan Belanda itu mengembalikan era kejayaan Setan Merah seperti dahulu kala saat masih ditangani oleh Sir Alex Ferguson? Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar. And bye-bye!